لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masuk pembahasan Nawaqidul Islam yang keempat. Pembatal Islam yang keempat. Penulis rahimallahu taala berkata, Ar-Rabi' man i'taqada anna ghaira hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kallazi yufaddilu hukma tawagid ala hukmihi fahuwa kafirun. Yang keempat, barang siapa meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuknya, atau hukum selain Nabi lebih bagus daripada hukumnya, seperti orang yang mengutamakan hukum tagut atas hukumnya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Perhatikan ya perkataan penulis, man i'taqada, barang siapa yang meyakini. Tatkala dia menampakkan keyakinannya, maka tatkala dia tidak menampakkan keyakinannya, maka dia belum kafir secara zahir. Tatkala dia tidak menampakkan keyakinannya, maka dia belum kafir secara zahir, karena belum nampak padanya kekufuran. Walaupun secara batin dia sudah kafir. Artinya secara zahir dia dihukumi muslim, walaupun pada hakikatnya dia bukan orang beriman. Sama seperti siapa? Sama seperti al-munafikun, orang-orang munafik yang secara zahir mereka dihukumi muslim dan diperlakukan sebagai kaum muslimin. Akan tetapi tatkala dia menampakkan keyakinannya dengan mengatakan, saya berpendapat selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuknya, atau hukum selain beliau lebih bagus daripada hukumnya, maka ketika itu dia sudah kafir secara zahir. Ya, karena nawaqidul Islam sini adalah amalan-amalan yang zahir. Amalan-amalan yang zahir. Adapun amalan-amalan yang batin, ya kita tidak bisa mengkafirkan seseorang yang meyakini meyakini kekufuran selama dia tidak menampakkan kekufuran tersebut. Kalau dia menampakkan kekufuran dengan perkataan atau dengan perbuatan, baru dia dihukumi kafir. Kafir secara zahir. Adapun yang tidak menampakkannya, ya dia kafir tapi secara batin. Kafir secara batin. Cuman dia secara zahir dihukumi sebagai orang muslim. Sama seperti orang-orang munafikin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ada dua hal yang disampaikan oleh penulis di sini. Pertama, masalah petunjuk Nabi. Yang kedua, masalah hukum Nabi. Petunjuk Nabi dan hukum Nabi. Hukum Nabi adalah salah satu bagian dari petunjuk Nabi. Ya atau tidak? Petunjuk Nabi kan lebih luas, termasuk dalamnya hukum Nabi. Jadi hukum Nabi adalah salah satu bagian dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan ataf khas alal am, menggandengkan yang khusus atas yang umum. Yang khusus yang mana? Yang khusus yang mana? Yang khusus hukum Nabi. Yang umum petunjuk Nabi. Menggandengkan yang khusus atas yang umum. Baik, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi yang meliputi sirah Nabi, ya perjalanan hidup beliau secara umum dalam segala hal, tidak hanya dalam masalah hukum. Maka yang harus kita yakini, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik sirah adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik akhlak adalah akhlak dan perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita yakini. Tidak ada di sana ajaran yang lebih bagus dibandingkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, barang siapa beriktikad, ya berkeyakinan, atau dia mengatakan di sana ada ajaran selain Nabi yang lebih bagus dibandingkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah batal keislamannya. Kalau kita dapati ada sebuah tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam seluruh perilaku kehidupan yang dituntunkan oleh Nabi sebagai ajaran agama, bukan jibiliyah, itu perkara yang beliau lakukan sebagai seorang manusia, itu namanya jibiliyah, ya, perkara yang beliau lakukan sebagai seorang manusia, tapi merupakan tuntunan. Lalu dia berpendapat ada yang lebih bagus dari itu, maka dia telah kafir. Jadi tuntunan Nabi yang harus kita ikuti. Lalu ada orang berpendapat ada yang lebih bagus daripada tuntunan tersebut, maka dia telah kafir. Jadi hadiyun Nabi, ya, petunjuk Nabi adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka diamalkan. Baik yang sifatnya wajib maupun mustahab. Bukan perkara yang mubah. Atau dengan kata lain, tuntunan yang beliau contohkan dalam rangka untuk ditiru. Adapun yang sifatnya jibiliyah, baik secara penciptaan maupun secara adat keseharian, yang bukan untuk ditiru, maka tidak termasuk dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua, hukum Nabi. Hukum Nabi ini sama dengan hukum Allah. Penulis berkata, atau hukum selain beliau lebih bagus daripada hukumnya. Seperti orang yang mengutamakan hukum tagut atas hukumnya, maka dia kafir. Jadi kalau ada orang mengatakan hukum selain Nabi lebih bagus daripada hukum Nabi, maka dia kafir. Hukum Nabi adalah hukum Allah. Taib, kapan seseorang dianggap kafir? Ketika berhukum dengan hukum selain Allah. Yang pertama, orang yang beranggapan hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Ini apa? Kafir. Yang kedua, orang yang beranggapan hukum selain Allah sama baiknya dengan hukum Allah. Ini juga kafir. Yang ketiga, orang yang beranggapan hukum selain Allah lebih jelek dari hukum Allah, tapi dia memperbolehkan berhukum dengan hukum selain Allah. Ini juga kafir. Ya, anak ulang. Yang ketiga, orang yang beranggapan hukum selain Allah lebih jelek dari hukum Allah, tapi dia memperbolehkan berhukum dengan hukum selain Allah. Kafir. Yang keempat, orang yang merendahkan hukum Allah. Karena merendahkannya, maka dia tidak mau melaksanakan hukum Allah. Dia lebih memilih hukum selain Allah. Ini juga kafir. Yang kelima, orang yang menolak kepantasan hukum Allah. Dia mengatakan hukum Allah tidak pantas, hukum Allah tidak layak. Misalnya, hukum Allah zaman sekarang tidak pantas, pantasnya zaman dulu. Atau dia mengatakan hukum Allah tidak pantas di Indonesia, pantasnya di Arab sana. Ini juga kafir. Yang keenam, orang yang membuat hukum sebagai syariat untuk diberlakukan secara umum. Jadi dia membuat hukum yang menyimpang dari hukum Allah atau bertentangan dengan hukum Allah untuk diberlakukan secara umum. Ya, atau dengan kata lain, dia mengganti syariat dengan hukum selain hukum Allah untuk diberlakukan bagi umat manusia. Ini juga kafir. Yang ketujuh, ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama, ya, apakah kafir atau tidak kafir, yaitu orang yang menjadi kebiasaannya atau menjadi adatnya, kalau dia menghukum dengan hukum selain Allah. Para ulama yang berpendapat ini termasuk pembatal Islam, mereka beralasan dengan perkataan salaf bahwa riya yang masih syirik asghar adalah yasirur riya, riya yang sedikit. Riya ada dua, ada riya yang syirik akbar, ada riya yang syirik asghar. Riya yang syirik asghar itu riya yang sedikit. Adapun riya yang syirik akbar itu riya yang terus menerus.
Kalau riaknya sering dan biasa dilakukan, maka menjadi pembatal Islam. Karena riak yang berupa syirik akbar. Orang yang riaknya terus-menerus dan lebih dominan daripada ikhlasnya, maka dia bukan orang mukmin. Maka demikian pula orang yang menghukum dengan selain hukum Allah, kalau dilakukan terus-menerus dan menjadi adat kebiasaannya, maka dia kafir. Misalnya orang yang dipersilahkan untuk menghukum, ya, ada orang dipersilahkan untuk menghukum. Apakah ia akan menghukum dengan hukum Allah atau hukum selain Allah? Maka dia lebih sering berhukum dengan hukum selain Allah, keluar dari syariat atau melanggar hukum syariat. Setiap ada kasus, dia berhukum dengan hukum selain Allah, padahal dia punya pilihan untuk menghukum dengan hukum Allah. Ya, dia terus ya begitu dan menjadi kebiasaan dia. Walaupun terkadang sesekali dia menghukum dengan hukum Allah, kalau pas menguntungkan. Jadi dia lebih sering menghukum dengan hukum selain hukum Allah. Ya, ini masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan ini juga kafir, karena tadi menjadi kebiasaannya. Setiap kali dia berhukum dengan hukum selain Allah. Kalau menjadi kebiasaannya, menurut sebagian ulama, kafir. Sama seperti riya tadi, riya yang dominan, yang sering dilakukan, itu juga bisa menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam. Baik. Ya, jadi ada 7 ya perinciannya. Nah, yang dimaksudkan di sini dengan hukum selain Allah yang bisa menyebabkan kekafiran adalah hukum yang menyelisihi hukum Allah atau yang bertentangan dengan hukum Allah. Adapun hukum yang tidak menyelisih hukum Allah atau tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka diperbolehkan. Jadi hukum yang bisa menyebabkan seseorang kafir adalah hukum yang dibuat oleh seseorang dan bertentangan dengan hukum Allah, menyelisih hukum Allah, maka kafir. Taib, ana bacakan penjelasan pensyarahnya terkait pembatal Islam yang keempat. Barang siapa meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuknya, atau hukum selain Nabi lebih bagus daripada hukumnya, seperti orang yang mengutamakan hukum tagut atas hukum Nabi, fahuwa kafir, maka dia kafir. Pembatal ini ya mencakup 2 hal. Yang pertama petunjuk Nabi, dan yang kedua hukum Nabi. Tadi sudah kita jelaskan. Perkataan penulis, ya, barang siapa meyakini, ya, sekedar meyakini, ya, sekedar meyakini bahwasanya selain petunjuk Nabi, siapapun orangnya lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, maka dia kafir. Hanya sekedar meyakini tok, maka dia kafir. Tapi tadi sudah kita jelaskan kafir secara apa? Batin. Kafir secara batin. Adapun kalau dia menzahirkan, dia menampakkan keyakinannya dengan perkataannya atau dengan perbuatannya, maka dia kafir secara zahir. Taib, kalau sekedar meyakini saja sudah kafir, lalu bagaimana dengan orang yang melakukan hal itu? Dia menerapkan
petunjuk orang-orang yang sesat dan tidak menerapkan petunjuk Nabi. Al-hadyu maknanya at-tariqah was-sirah, jalan atau perjalanan hidup. Fasiratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu min sirati kulli ahad. Maka perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bagus dari perjalanan siapapun. Jalan beliau lebih sempurna daripada jalan siapapun. Enggak ada ya sirah yang lebih sempurna daripada sirah Nabi. Enggak ada tariqah yang paling sempurna dibandingkan tariqah Nabi. Termasuk dalam petunjuk Nabi adalah sunnah-sunnah beliau, akhlak-akhlak beliau, dan yang semisalnya. Beliau merupakan puncak tertinggi dalam hal kesempurnaan petunjuk dan sirah perjalanan hidup. Maka barang siapa meyakini di sana ada orang yang lebih sempurna petunjuknya daripada petunjuk Nabi, fahuwa kafirun, maka dia kafir, jahilun, jahil, ya bodoh, khabisun, buruk, adallu min himari ahlihi, dia lebih sesat daripada keledai keluarganya. Musuh-musuh Nabi ya di zaman Nabi dan juga setelah zaman Nabi, mereka telah mengakui kemuliaan Nabi, kejujuran beliau, sifat amanah beliau, akhlak beliau, dan perjalanan hidup beliau. Mereka mencaci dan mencelanya karena akal mereka yang bodoh dan ingin menutupi aib sesembahan mereka sebagaimana sangkaan mereka. Nabi dicela itu karena satu, mereka bodoh, dua, mereka ingin menutupi aib sesembahan mereka. Ya, padahal sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahum bil haq, datang kepada mereka dengan membawa kebenaran, wan nuril mubin, cahaya yang terang, min indi rabbil alamin, dari sisi Rabb semesta alam. Wa bidinis sahih, beliau juga membawa agama yang benar yang menjamin bagi siapa saja yang berpegang teguh dengannya, dia akan meraih kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Taib, ini tentang petunjuk Nabi. Kemudian yang kedua, hukum Nabi. Barang siapa meyakini bahwasanya hukum selain Nabi lebih bagus daripada hukum Nabi, dengan sekedar meyakini aja, dia tidak melakukannya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Ya, kafir secara batin. Sya'a am aba, dia mau atau dia tidak mau. Dia berkehendak atau dia tidak berkehendak. Seperti orang yang mengutamakan hukum tagut. La'anahumullahu ta'ala ala hukmihi, semoga Allah melaknat mereka atas hukumnya. Fahuwa kafirun bila syak, maka dia kafir tanpa diragukan. Faman i'taqada anna hukma ahadin minal basar kainan man kana ahsanu min hukmil mustafa allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha faqad kafara kufran akbar yukhrijuhu minal islam bil kulliyah. Barang siapa meyakini bahwasanya hukum ya seseorang, siapapun dia, lebih bagus daripada hukum Nabi yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, maka dia kafir dengan kekafiran yang besar yang mengeluarkannya dari Islam bil kulliyah, ya, secara total.
Seperti orang yang mengutamakan undang-undang buatan manusia atau hukum manusia daripada hukum Allah dan Rasulnya, fahuwa kafir, maka dia kafir. Termasuk di dalamnya orang yang mengatakan innal hukma bima anzalallahu ta'ala la yasluhu li zamanina al-hadis wa la yaliku illa bi zamanil awal. Orang yang mengatakan hukum yang Allah turunkan sudah tidak cocok di zaman kita ini, atau ya tidak cocok diterapkan kecuali zaman dulu. Barang siapa yang mengucapkan perkataan ini atau dia meyakininya, sekedar meyakini tok, atau lebih dari itu dia mengamalkannya, fahuwa kafirun kharijun an dinil Islam, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Lianna allazi anzala hadzal ahkam huwa Allah allazi la ilaha illa huwal alimul hakimul azim. Karena yang menurunkan hukum-hukum ini adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak kecuali Dia yang Maha mengetahui, Maha bijaksana, lagi Maha agung. Allazi ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Yang mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, seandainya dia terjadi, bagaimana dia terjadi. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci dan maha tinggi Allah. Ya, jadi yang menurunkan hukum ya Allah. Allah tahu apa yang bermaslahat bagi hamba-hambanya. Kenapa mereka malah berpaling kepada selain hukum Allah? Allah itu alim, Allah tahu apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, bagaimana dia terjadi, ya seandainya dia terjadi, dan bagaimana dia terjadi. Jadi orang yang membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, itu seolah-olah dia mau menandingi Allah dalam membuat hukum. Fa kaifa yazunnu aqilun fadlan an muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yakuna hukmullahi wa rasuluhu la yunasibu kulla asrin wa kulla waqtin wa kulla makanin. Bagaimana bisa ya orang yang berakal, apalagi dia seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia menyangka bahwasanya hukum Allah dan Rasulnya tidak sesuai kulla asrin, di setiap masa, wa kulla waqtin, di setiap waktu, wa kulla makanin, dan di setiap tempat. Aneh kalau ada orang muslim yang punya anggapan seperti ini. Oh, hukum Allah sudah nggak cocok zaman sekarang, cocoknya zaman dulu, zaman Nabi. Hukum Allah tidak cocok di Indonesia, cocoknya di Arab sana. Atau dia mengatakan hukum Allah sudah expired, sudah kadaluarsa. Aneh kalau ada orang yang mengaku beriman, yang mengucapkan perkataan ini. Wallazi anzalahu alimun bimasalihi khalqihi wa muhitu ilmihi bikulli syai'. Yang menurunkannya adalah zat yang maha mengetahui, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu segala maslahat-maslahat makhluknya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa qad alima kulla syai'in kainun ila yaumil qiyamah. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Wa katabahu qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfi sanah, dan Allah telah menulisnya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulisnya. Antum bisa lihat ya, orang yang tidak menerapkan hukum Allah, mereka malah menerapkan hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah. Antum bisa lihat kejahatan yang terjadi di tempat tersebut. Kejahatan tidak berhenti. Ya. Kalau dalam hukum Islam, orang yang membunuh harus dibunuh. An-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Ya, bukan di penjara.
Kalau di penjara, nanti dia keluar, dia ngebunuh lagi. Antum lihat kasus pembunuhan paling banyak di Indonesia. Hampir tiap hari kita dengar ada kasus pembunuhan, kasus pencurian, dan lain-lain. Mereka tidak apa? Mereka tidak menghukum pelakunya dengan hukum Allah. Maka kejahatan itu akan terus ada dan terus dilakukan. Orang-orang nggak takut ya melakukan kejahatan. Jadi hukum Allah itu untuk menjaga manusia. Untuk menjaga manusia supaya ya tidak ada kejahatan atau minimal kejahatan akan berkurang. Bal wallahi allazi la ilaha illahu innahu la yakunu amnun wala khairun wala sa'adatun wala istiqrarun wala tamkinun illa bil amali bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in wa laysal khabar kal ayan. Bahkan demi Allah yang tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, tidak akan ada keamanan, kebaikan, kebahagiaan, kestabilan dan keteguhan kecuali dengan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai', dalam segala hal. Semuanya ya, kita melaksanakan Al-Quran dan sunnah dalam segala perkara. Masalah sholat, ya, masalah ibadah, akhlak, muamalah, termasuk dalam masalah hukum. Berhukum dengan Al-Quran dan sunnah. Ya, kenapa orang ketika masalah ibadah mereka berdalil dengan Al-Quran dan sunnah, tapi masalah hukum kenapa mereka tidak pakai Al-Quran dan sunnah? Walaysal khabar kal ayan, dan tidaklah berita itu seperti kejadian sebenarnya. Ya, mungkin berita yang kita dengar orang yang berhukum dengan hukum selain Allah aman dan tentram. Namun pada kenyataannya kehidupannya sengsara dan penuh penderitaan serta tidak ada keamanan. Jadi orang, kita kalau buat hukum seperti ini, hidup kita akan tentram, hidup kita akan aman. Kita nggak usah pakai hukum Allah, kita buat hukum sendiri. Ya, mereka mengira akan aman, ternyata tidak. Justru sebaliknya, tidak aman, tidak sejahtera, banyak kejahatan di mana-mana. Kemudian kata penulis, ya, lihatlah apa yang menimpa orang-orang yang berpaling dari hukum Allah dan Rasulnya dan lebih mengutamakan hukum manusia yang penuh kekurangan seperti dirinya, yang tidak kuasa memberikan manfaat dan madarat kepada dirinya sendiri apalagi kepada orang lain. Mereka ditimpa berbagai musibah, malapetaka, kekacauan, kezaliman dan ketidakamanan serta ketidaknyamanan. Ya, bisa kita lihat negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, banyak kekacauan. Waqad i'tarafa katsirun minhum bi annahu la yastaqim umuruhum wa la tahsulu rahatuhum wa la takillu as-sariqat wal fawahish wad damar wal fasad wal amrad al fatakah wal ilal al musta'siyah illa birruju' ila hukmillah al-hakim al-alim wa hukmi rasulih al-mustafa al-karim wal amal bil kitabi was sunnah walhamdulillahi rabbil alamin. Kebanyakan dari mereka mengakui bahwasanya urusan mereka tidak stabil, kemudian tidak ada kenyamanan, ya, tidak akan hilang pencurian, perbuatan keji, kehancuran, kerusakan, penyakit-penyakit yang mematikan dan sebab-sebab keburukan kecuali dengan kembali kepada hukum Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui dan hukum Rasulnya Al-Mustafa Al-Karim serta mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini diakui oleh kebanyakan orang. Wa sayati insyaallah taala fi akhir kitab ziyadatu kalam ala hadza inda dzikri ru'usit tawagid al-khamsah al-mal'unin
wa minhum alladzi yahkumu bighairi ma anzalallah. Wallahul musta'an. Kemudian kata penulis, dan nanti akan ada insyaallah di akhir kitab tambahan penjelasan tentang masalah ini ketika membahas tokoh-tokoh togut. Ya, ada 5 tokoh togut yang dilaknat oleh Allah. Salah satunya orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Allahul musta'an. Taib, ini ya yang bisa kita kaji ya. Pembatal Islam yang keempat, orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, atau meyakini hukum selain Nabi lebih bagus daripada hukum Nabi, maka dia kafir. Nah, sebelum kita akhiri ada pertanyaan para jamaah. Baik, kalau tidak ada kita bagaimana kita menyikapi dengan hukum-hukum yang misalnya di satu negara dibentuk namun ada yang bertentangan dan juga yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Nah, ya. Kalau kita melihat kemungkaran, ya kita rubah. Kalau mampu, rubah dengan tangan. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Ini kalau dia mampu. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, ya kita sampaikan dia. Kita sampaikan mana yang benar, mana yang salah. Jika dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisannya, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Ya, itulah selemah-lemah iman. Jadi kita tidak boleh ridho ya. Sekali lagi perhatikan, kita tidak boleh ridho dengan hukum selain hukum Allah. Ya, kita tidak boleh meridhoinya. Nah, taib ya, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.